Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu. Hari Minggu kedua sesudah Epifania. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lydia Pandireru. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang siap dan rindu, kita nyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Sampai
Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, hari ini, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan sekaligus mengharukan, namun tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Sekalipun situasi dan keadaan dunia saat ini berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup kami, yang pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah dan tidak sabaran, bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan dan melupakan Engkau. Ampunilah kami ya Bapa Surgawi. Dengan rendah hati, kami memohon teguhkan hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh-Mu, agar kami tetap dikuatkan oleh dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Disilakan pada kekasih kita, Saudara Jonathan Latu Perisa untuk menyampaikan pujian. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu.
Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Jonathan, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk disapa oleh firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sebelumnya mari mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan layak kami persembahkan ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik. Tuhan yang terus melawat kehidupan kami dalam cinta kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami sungguh bersyukur atas perjumpaan kami kembali dalam persekutuan di hari Minggu ini, yang di dalamnya kami rindu memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, berjumpa, berbagi kasih dan kerinduan satu sama lain. Dan ada saatnya, saat ini kami disapa oleh firman Tuhan. Karena itu kami mohon kekuatan-Mu ya Allah Roh Kudus untuk meneguhkan kami dengan hikmat. Biarlah hamba berkata-kata tidak dengan hikmat hamba sendiri, tetapi sungguh dengan hikmat yang dari Tuhan. Demikian juga segenap jemaat-Mu yang akan mendengarkan meresapi firman-Mu. Kami rindu Tuhan, bahwa kami boleh diteguhkan untuk tidak menjadi sekedar pendengar. Apakah hanya fasih memperkatakan firman itu, tapi kami sungguh-sungguh rindu untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menghidupi kehendak-Mu dalam kesempatan hidup yang Tuhan masih akan anugerahkan kepada kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan
Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang keempat yang mengatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Allah diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tuhan menolong dan memulihkan. Demikian tema renungan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita coba untuk mencermati realitas kehidupan kita sehari-hari dan mengaitkan kenyataan itu dengan apa yang kita harapkan idealnya terjadi dalam hidup kita, tentu kita menemukan bahwa tidak 100% yang kita rindukan, yang kita harapkan, yang idealnya kita bayangkan terjadi sebagai kenyataan dan realitas dalam hidup kita. Amin. Tetapi satu perkara yang pasti, saudara-saudara, bahwa kehidupan ini berjalan terus. Dan kehidupan ini menjadi kehidupan yang di dalamnya kita menyaksikan ada begitu banyak dinamika. Sakit sehatnya kita, suka duka, senang susah, naik turunnya kita di kehidupan ini, datang silih berganti. Itu dinamika. Tuhan menolong dan memulihkan. Tema ini merujuk kepada kenyataan bahwa ada sesuatu dalam kehidupan ini di mana kita merasa bahwa kita sedang memerlukan pertolongan, kita memerlukan pemulihan. Dan dalam keadaan apakah kita memerlukan pertolongan dan kita memerlukan pemulihan? Pembacaan kita pada hari ini terambil dari rangkaian pasal 5 sampai pasal 7 dari kitab menurut Injil Matius yang berbicara secara menyeluruh tentang khotbah di bukit. Khotbah di bukit yang di dalamnya salah satu di antaranya adalah yang menjadi pembuka dari rangkaian pasal ini, saudara, adalah ucapan bahagia. Yang dua di antaranya menjadi konsentrasi renungan kita pada pagi ini. Konteks pembacaan dan mengapa kemudian ada rangkaian khotbah di bukit ini setidaknya digambarkan oleh pasal 4 sebagai pasal sebelumnya, sebelum kita membaca pasal 5 tadi. Pasal 4 berbicara tentang begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong menjumpai Yesus yang sedang berkeliling melakukan pelayanannya di Galilea. Termasuk setelah atau pasca Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Kalau kita perhatikan salah satu bagian dari pasal 4 sebelumnya. 4 murid pertama yang dipanggil oleh Yesus pada waktu itu adalah Petrus dan Andreas dari kalangan para nelayan di Danau Galilea pada waktu itu.
Setelah itu memanggil dua bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes. Tentu kita kaget-kaget di sini, mungkin nama kita sedang disebut-sebut ya. Mungkin ada Andreas, ada Petrus di sini, ada Yohanes, ada Yakobus. Meskipun anak-anak sekarang, kalau kami di Toraja memang kebanyakan nama-nama secara khusus generasi baby boomers yang lalu itu masih Matius, Markus, Lukas dan lain-lain. Tapi anak-anak muda sekarang sudah mulai tidak suka dikasih nama-nama Alkitab. Ya. Ada yang mengatakan oke, boleh Matius di atas akte kelahiran, tapi harus dipanggil Matthew. Ya. Atau apalah itu ya. Kalau Jakobus ya dipanggil Jacob. Ya, apalagi kalau Petrus. Ya biasanya logat Toraja kami mengatakan Petu ya. Tapi anak-anak sekarang mengatakan oh no way, jangan Petrus, harus panggil Peter. Dan ya banyak lah gitu. Atau Andreas jangan panggil Anda tapi panggil Andrew. Dan ya, apalagi Maria dan beberapa lah yang lain. Aduh Tante Maria banget, Tante Marta banget. Boleh Maria di atas akte kelahiran tapi harus dipanggil Mary dan sebagainya. Kita diingatkan nama-nama mereka yang pertama-tama terpanggil sebagai murid Yesus pada waktu itu. Pemanggilan yang tentu saja sangat berkesan bagi mereka. Bahwa seorang yang relatif asing di daerah Galilea pada waktu itu, tetapi mulai tersohor sebagai sosok yang dicari begitu banyak orang. Orang mendengar begitu banyak kabar baik. Itulah sebabnya Injil disebut kabar baik. Atau dalam bahasa Yunani disebut evangelion. Makanya pekabaran Injil itu juga disebut sebagai evangelisasi. Berasal dari kata evangelion. Ada kabar baik bahwa ada sosok bernama Yesus. Yang kemudian menjadi daya tarik begitu banyak orang yang merasa sedang berada dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan bergumul, dalam keadaan menderita, dalam keadaan berbeban. Seperti ketika ada magnet lalu kemudian medan magnet itu pasir-pasir berdatangan atau ada gula lalu kemudian semut-semut mendekat. Siapa-siapa mereka yang datang saudara juga kita bisa baca. Dalam ayat yang pasal yang keempat ayat 23 mulai dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang yang sakit ayan. Kita masih bisa baca lebih jauh di situ orang-orang lumpuh. Dan berbagai penyakit yang pada waktu itu saudara-saudara digambarkan sebagai penyakit. Baik itu karena kuasa-kuasa iblis. Maupun penyakit-penyakit yang secara umum dialami, tetapi olehnya begitu banyak orang berbeban. Bukan hanya itu saudara, tetapi ada banyak orang yang mungkin berada dalam kondisi normal, tetapi juga datang dan tertarik untuk mendengar apa yang sosok Yesus mau katakan dan perbuat kepada mereka. Dikatakan orang-orang datang dari seluruh penjuru Palestina, daerah seberang Yordan, Yerusalem, Syria, para nelayan meninggalkan jalannya, petani meninggalkan ladangnya, para buruh, ya, hamba bersama-sama dengan majikannya dari kota meninggalkan kota lalu datang di sekitar Danau Galilea untuk mendengarkan Yesus. Apa yang menjadi reaksi Yesus, saudara? Dalam pembacaan kita Matius pasal 5 dimulai dengan ketika Yesus melihat orang banyak. Naiklah ia ke atas bukit. Yesus tergerak untuk melakukan sesuatu. Yesus melakukan penyembuhan kepada mereka. Yang sakit Yesus memberitakan kabar baik. Kata yang dipakai di dalam pembacaan kita tadi. Maka mulailah Yesus mengajar mereka. Ada 3 rangkaian yang secara umum digambarkan apa yang Yesus lakukan saudara-saudara dalam pelayanannya di sekitar Danau Galilea. Yesus berkeliling untuk mengajar, Yesus berkeliling untuk berkhotbah, dan Yesus berkeliling untuk menyembuhkan.
Itulah sebabnya biasa disebut bahwa misi holistik gereja berteladan kepada Yesus adalah mengajar, berkhotbah dan menyembuhkan. Bahasa kami ke Toraja Barat, teaching, preaching, and healing. Konteks pembacaan kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus mengajar orang banyak itu tentang kabar baik yang datang dan ditujukan kepada orang-orang yang secara khusus mengalami beban tertentu dalam kehidupan mereka karena berbagai sebab. Muncullah ungkapan-ungkapan yang begitu paradoks dalam ucapan bahagia yang sebenarnya satu paket sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi kita rindu fokus pada ayat 1 sampai 4 pembacaan kita tadi. Ucapan bahagia saudara-saudara yang digambarkan dan diajarkan oleh Yesus dalam perhadapan pada waktu itu dengan kenyataan bahwa ada begitu banyak ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para ahli Taurat yang membuat orang justru merasa semakin terbeban dengan kehidupannya. Kehidupan yang memang sudah tertekan dan justru lebih ditekan oleh berbagai kewajiban-kewajiban yang ditempatkan pada posisi bahwa mereka dengan kekuatan dan upayanya sendiri harus berjuang untuk keluar dari pergumulan itu. Bahwa keselamatan diperoleh dengan kebaikan dengan perbuatan-perbuatan baik oleh upaya mereka sendiri. Sehingga muncul kesombongan rohani. Dalam kondisi inilah saudara, Yesus mau berbicara kepada orang banyak dan dimulai dengan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalau kita melihat saudara-saudara, orang yang miskin di hadapan Allah di sini sebenarnya ada sedikit penguatan makna, bukan miskin secara ekonomi dan fisik yang disebut di sini. Tetapi terjemahan lainnya dalam bahasa Inggris dikatakan those who are poor in spirit. Berbahagialah mereka yang sedang berada, Tuhan izinkan untuk berada dalam keadaan bahwa mereka lemah dalam semangat. Karena apa saudara-saudara? Karena berbagai pergumulan yang harus mereka hadapi. Dan dalam kenyataan itu, di tengah-tengah keadaan itu, mereka merasa bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Mereka bukan merasa siapa-siapa di hadapan Tuhan. Sebuah kerendahan hati bahwa mereka memerlukan Tuhan. Sehingga daripadanya Yesus mengatakan merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berita kedatangan kerajaan sorga dari dalam Kristus dinyatakan kepada mereka. Bahwa mereka tidak mungkin bangkit dengan kekuatan mereka sendiri dari tengah-tengah begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi. Tetapi mereka harus mengulurkan tangannya, membuka hati dan batinnya, sehingga mereka dilayakkan dan ditempatkan sebagai orang-orang yang pantas menerima pemulihan dan pertolongan dari Tuhan. Karena mereka telah menempatkan Allah di atas segala-galanya. Karena mereka adalah orang-orang yang dalam kondisi itu menyerahkan kehidupannya secara total kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira ini menarik dalam kaitan dengan bagaimana kita melihat dan menempatkan ucapan bahagia yang pertama ini dalam konteks pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan kini dan di sini. Seringkali yang terjadi saudara-saudara adalah karena keyakinan kita bahwa kita merasa kita mampu untuk menghadapi kekuatan, menghadapi pergumulan kita dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga yang tampil saudara-saudara adalah
kalaupun ya, kita berbicara tentang mengandalkan pertolongan Tuhan, ya, tetapi sesungguhnya itu adalah pernyataan yang bersifat permukaan saja. Sesuatu yang bersifat lip service. Sesuatu yang kemudian melahirkan kesombongan yang rohani yang justru sebaliknya tidak berkenan kepada Tuhan. Teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dalam pelayanannya adalah bahwa mereka tampil begitu bagus, mereka berdoa di pojok-pojok jalan. Tetapi sesungguhnya itu tidak lebih dari sekedar pencitraan, sekedar kamuflase yang terlihat di permukaan. Tetapi dalam pandangan Tuhan mereka itu tidak lebih dari kubur yang berlamur putih di luar, tetapi isinya tidak lebih dari tulang belulang yang berbau busuk. Mungkin pencitraan-pencitraan ini juga seringkali kita jumpai dalam keseharian kita, saudara. Ketika kita berbicara tentang hal mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita merasa bahwa itu sudah cukup tuntas dengan semua formalisme peribadahan kita. Rutinitas kita berdoa, ketekunan kita untuk datang mengikuti ibadah di gereja secara rutin, atau kita masih berada dalam sambil live dari gereja seperti ini. Tetapi pada saat yang sama, simultan berbarengan dengan itu, penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan tidak tercermin pada sisi-sisi lain dari kehidupan kita. Saya teringat dengan satu kisah seorang pemain akrobat yang mau menyeberangi sebuah jurang yang sangat dalam, lalu berteriak kepada banyak orang dengan di atas seutas tali. Tentu kita sering melihat orang yang bermain akrobat atau sirkus. Dia kemudian mengumumkan, apakah semua percaya bahwa saya bisa menyeberang, bisa menyeberang di atas tali ini dengan naik sepeda? Semua orang lalu mengangguk. Dan bukan hanya dia mengajak anaknya untuk naik dan dibonceng di atas sepeda itu. Lalu mereka bersepeda di atas seutas tali. Tentu saja orang memandangnya, melihatnya dengan ngeri. Dan pada akhirnya pemain akrobat itu tiba di seberang. Semua orang bertepuk tangan bahwa pemain akrobat itu berhasil memenuhi janjinya sebagaimana yang dia serukan kepada orang banyak. Lalu sekali lagi dia mengulangi, memberi afirmasi, apakah kamu percaya bahwa aku bisa melakukan ini? Semua orang mengatakan ya, kami percaya. Lalu kemudian dengan sumringah pemain akrobat itu mengatakan, kalau begitu saya akan kembali ke seberang. Adakah di antara saudara-saudara yang berani menggantikan anak saya? Saya akan meninggalkan anak saya sesaat di seberang sini. Siapa yang berani untuk saya bonceng ke seberang? Kalau Tante Ange berani kira-kira? Ya? Berani? Om Alfons? Om Alfons bilang pikir-pikir dulu, ya. Pikir-pikir dulu. Meskipun sebenarnya kita sudah lihat, ya, bahwa pemain akrobat itu mampu menyeberangkan anaknya di atas roda itu. Seringkali saudara, karakteristik percaya kita seperti itu, bahwa kita percaya Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Dan ini inti substansi dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, mereka yang poor in spirit, rendah hati di hadapan Tuhan, tidak punya pengandalan apa-apa, tidak punya pengandalan lain selain pengandalan yang total akan Tuhan. Kita kedapatan seringkali termasuk dalam ibadah-ibadah kita mengatakan kita percaya, tetapi kita tidak
cukup mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga sedikit saja tantangan hadir dalam kehidupan kita, iman kita sudah mulai surut. Hari ini kita diteguhkan oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Selanjutnya untuk mengatakan perkara yang berikut. Dalam ayat 4 pembacaan kita tadi. Mengatakan bahwa iman, tetapi iman yang total, bersandar dan mengandalkan Yesus, mengandalkan Tuhan, tidak menawarkan kemudahan hidup semata-mata. Pasti ada pergumulan, tetapi pergumulan berjalan seiring dengan janji pertolongan dari Tuhan. Satu paradoks lainnya yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita. Kalau kita koma sampai di situ, anak muda bilang what the hell? Kenapa orang berduka disebut sebagai orang-orang yang berbahagia? Tetapi kemudian dilanjutkan, karena mereka akan dihibur. They will be comforted. Dalam duka, kita melihat iman sebagai kekuatan yang memulihkan. Kalau kita kaitkan dengan realitas pandemi, kita memulai renungan refleksi awal liturgi kita pada hari ini masih terkait dengan refleksi renung-renung kita dalam realitas sepanjang pandemi ini. Baik peristiwa duka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, yang tidak bisa survive karena keterpaparan. Saya sudah S2 dalam keterpaparan, jadi saya sudah menjadi penyintas 2 kali. Dan melihat bagaimana perasaan ketika terpapar, seolah-olah kita berjalan dalam lorong gelap, akankah kita tiba kembali melihat terang di ujung lorong itu. Banyak orang yang kemudian menjadi penyintas survivor. Tetapi ada banyak orang yang kemudian karena kepergiannya akhirnya menyisakan kehilangan yang mendalam, duka yang mendalam. Dalam keadaan sakit, kita berada di dalam keadaan iman yang goncang, iman yang goyah. Tetapi justru pada saat itu, saudara-saudara, kepedulian, tangan Tuhan punya begitu banyak agensi, perpanjangan tangan yang Tuhan nyatakan di sekitar kita. Amin ya. Kepedulian di antara kita. Kita menjadi lebih care, kita menjadi orang-orang yang lebih memberikan atensi kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan saja orang-orang dalam keluarga kita, bukan hanya oleh jemaat, dalam jemaat kita. Tetapi bagaimana kita memberikan perhatian kepada mereka yang kita tahu begitu banyak bergumul, terpapar bukan hanya secara fisik oleh virus COVID-19, tetapi juga terpuruk secara ekonomi. Karena usaha-usaha yang menjadi seret, bangkrut dan lain-lain sebagainya. Perpanjangan tangan Tuhan melalui para tenaga kesehatan, para nakes, yang dengan begitu tulus, begitu penuh pengabdian. Dengan berbagai resiko keterpaparan. Bekerja 2 kali, 1 kali 24 jam, 7 kali dalam 1 minggu, 7 hari dalam 1 minggu. Mendedikasikan waktu mereka. Yang di dalam dan melalui mereka, nyata pertolongan dan pemulihan yang Tuhan berikan. Comfort berarti kita merasa nyaman karena kita merasa bahwa Tuhan sedang bekerja. Meskipun seringkali saudara-saudara, poinnya adalah kadang-kadang kita tidak cukup melihat cara Tuhan bekerja, menolong dan memulihkan kita. Itulah yang mau ditegaskan dan disegarkan kembali dalam perenungan kita pada hari ini. Bahwa benar, dalam Tuhan ada pertolongan dan pemulihan. Di dalam Tuhan ada sukacita di tengah-tengah duka cita. Dalam penderitaan ada pembebasan, dalam keputusasaan ada pengharapan. Pertanyaannya saudara adalah,
seberapa kita beriman dan mempercayakan kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Berbahagia tentu tidak identik dengan senang-senang. Tetapi berbahagia berarti kita merasakan kenyamanan, kita merasakan damai sejahtera. Meskipun pergumulan itu tidak 100% steril dari kehidupan kita. Dan bagaimana secara total kita terus menatap secara tunggal kepada Allah di dalam Kristus yang menjanjikan pertolongan dan pemulihan itu. Ada seorang pemuda yang berjalan tanpa arah karena bergumul berat, keluar dari kampungnya, berjalan, dan tiba-tiba dia berpikir tentang satu ide yang sangat ekstrim. Dia harus mengakhiri hidupnya. Dia tidak tahan lagi. Akhirnya dia melihat satu pohon kelapa yang sangat tinggi. Beberapa kejadian-kejadian yang lalu biasanya kalau ada niat-niat seperti orang kemudian memanjat tower provider itu. Tetapi ini pohon kelapa dan dia panjat ke atas, dia berteriak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Aku mau bunuh diri. Aku tidak tahan lagi. Ya. Lalu orang yang lewat mengatakan, orang sudah mulai berkumpul, lalu mengatakan, nak, turun. Ya. Kau masih sangat muda, perjalanan hidupmu masih panjang. Tapi dia berteriak, tidak, aku sudah tidak tahan lagi, aku mau bunuh diri. Akhirnya singkat cerita orang-orang lalu mengatakan, tolong panggilkan Pak Ustadz. Mungkin ada yang bisa menguatkan dia supaya dia turun. Seorang ustadz datang dan mengatakan, memberikan wejangan, nasihat, tapi dia tidak mau turun. Akhirnya orang banyak mengatakan mungkin dia orang Kristen. Adakah pendeta di sini? Mereka bilang tidak ada pendeta. Yang ada hanya gereja Katolik, mungkin ada pastor di sana. Lalu pergilah mereka dan memanggil pastor. Seorang pastor datang masih dengan baju misanya karena diminta untuk buru-buru. Biasanya Bapak pastor kalau memulai pelayanan membuat tanda salib, ya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dia lalu menatap ke atas dan memanggil anak itu, nak, lihat ke sini sejenak. Lalu sebelum berbicara, pastor itu membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tiba-tiba saja anak itu mengatakan, tunggu sebentar, saya turun. Semua orang terkesima. Luar biasa, ini pasti anak Kristen yang taat. Baru lihat tanda salib saja dia sudah tergerak untuk turun. Akhirnya dia melorot turun dari atas dengan cepat. Tiba di bawah orang memang lihat ada tato salib di lengannya. Lalu mereka bilang, oh kamu pasti anak Kristen, ya? Dia bilang, iya, saya Kristen, tapi kenapa? Dia bilang, iya, karena kamu cuma lihat salib saja yang dibuat oleh Bapak pastor tadi. Kamu sudah tergerak untuk membatalkan niatmu mengakhiri hidupmu. Lalu dia bilang, pastor yang mana? Dia bilang, ini. Dia bilang, maksudnya apa yang saya lihat tadi itu? Bapak pastor baru bikin tanda salib, kau sudah mau turun. Dia bilang, oh, saya tidak tahu apa yang dibikin ini Bapak. Saya cuma lihat tanda salib. Saya tidak tahu apa itu tanda salib. Saya pikir ini Bapak bilang, hei, kau mau turun atau saya tebang. Ya. Jadi rupanya lain itu cara dia menafsir, ya. Bukan tanda salib, tapi dia takut bahwa, oh rupanya Bapak ini bilang, kau turun atau saya tebang. Rupanya takut Tonji mau mati, ya. Tapi akhirnya dia buru-buru turun. Ini mungkin cerita yang sangat simpel. Tapi sebenarnya mau membawa pesan saudara bahwa seberapa kita mengarahkan pandangan kita fokus secara tunggal kepada salib Kristus. Kepada Dia yang telah menjanjikan pertolongan dan pemulihan itu. Dia yang telah lahir dan dalam cinta kasih-Nya
rela berkorban di atas kayu salib bagi penyelamatan dan karya kasih-Nya bagi dunia ini. Iman itu telah menjadi iman yang bertumbuh dalam diri setiap kita, saudara dan saya, dan akan menjadi iman yang terus bertumbuh dari generasi ke generasi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah jemaat kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Keyakinan bahwa Tuhan menolong dan memulihkan dalam segala perkara, dan kepadanya lah iman kita menatap secara tunggal, sehingga kita menjadi orang-orang sebagaimana yang Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dari Tuhanlah datangnya pertolongan dan pemulihan. Mari menatap secara tunggal kepadanya dan menyerahkan kehidupan kita secara total dalam tuntunan dan penyertaan-Nya dalam segala perkara kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan luka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat, saya silahkan berdiri. Mari bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala waktu dan tempat, kita kembali menyegarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sebagai jemaat-Mu, secara khusus dalam lingkup pelayanan GPIB Bahtera Kasih di tempat ini. Baik di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, maupun dalam persekutuan dengan segenap kekasih kami yang sedang bersehati secara virtual bersama-sama dengan kami. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami sudah boleh mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami. Biarlah seutuhnya ibadah kami pada hari ini Tuhan boleh naik ke hadapan hadirat-Mu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Dan bersama-sama dengan tutur kata kami, perilaku kami, pelayanan kasih kami Tuhan, kiranya Tuhan pandang ini semua sebagai ibadah kami yang sejati. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, bagi segenap anak-anak-Mu yang Engkau himpunkan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga masing-masing. Biarlah di sana senantiasa ada sukacita dan damai sejahtera. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu dalam berbagai tanggung jawab dan profesi yang Tuhan percayakan. Ajar kami untuk mempersembahkan kinerja kami yang terbaik Tuhan. Berkati usaha-usaha anak-anak-Mu yang tentu di tengah-tengah pandemi saat-saat ini yang kami sungguh syukuri sudah mulai melandai Tuhan. Tentu ada banyak tantangan, tetapi biarlah anak-anak-Mu tetap teguh berjuang kreatif dalam menata berbagai usaha yang saat ini dilakoni. Sehingga melalui semua itu Tuhan, berkat-Mu boleh mengalir limpah senantiasa. Kami berdoa untuk anak-anak muda kami. Berkatilah kiranya kaum muda kami Tuhan, supaya boleh bertumbuh menjadi anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Anak-anak muda yang takut akan Engkau dalam pergaulan mereka sehari-hari. Anak-anak muda yang tekun dalam perjuangan studi mereka, di dalam perjuangan karir kerja mereka. Anak-anak muda yang melalui ketekunan itu semakin dewasa di dalam mengaminkan bahwa masa depan mereka sungguh ada dan gemilang di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kekasih-kekasih kami yang belakangan ini tidak sempat mengambil bagian dalam berbagai persekutuan dan kebersamaan di tengah-tengah jemaat, karena sedang berada dalam keadaan sakit ataupun memerlukan perawatan khusus, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon lawatan-Mu bagi kekasih-kekasih kami, Oma Maria Lengkong, Oma Kasau Sangjang Bati, Oma Linje Esa, Ibu Agustina Arumpone, Ibu Betty Ferdinandus, Ibu Mary Bermuli Denga, Ibu Ani Utami Titir Lolobi,
Bapak Gideon Tatiwakeng, Oma Magdalena Surbakti Putra Siregar, Ibu Marce Kawihing, Ibu Adeline Tewu, kekasih kami Evan Dame, Yosua Latu Perisa, Devon Kasau, kekasih kami Ibu Mary Leni Atihuta, Rotin Sulu, Ibu Rugaya Ranti, Oma Mari Paat, Ibu Susilet Lora, Ibu Elizabeth Mas Paitela, Gilberto Lamanongko, kekasih kami Ibu Ruth Palilingan, Bapak Yusuf Lesawengan, Ibu Tabita Tenine, Oma Onibala, Ibu Sri Politon, Bapak Tajudin Tau, Oma Elsie Poli, kekasih kami Oma Raintung, Ibu Supantari Musa, Bapak Renus Mona, Oma Klavert Muskita, Bapak Jonas Arnoldus, kekasih kami Oma Emma Pesik, Ibu Ida Mangiwa, Ibu Fernanda Gaspers, Oma Gerald Sualang, kekasih kami Ibu Takali Hade, Ibu Anice Tumekaka, kekasih kami Ibu Sherry Dia, Rinela Sala, Ibu Terry Karo Jostein. Dan mungkin ada nama lagi yang tidak sempat kami sebut saat ini Tuhan. Mari Bapa di surga, lawat anak-anak-Mu, yakinkan mereka bahwa kuasa pertolongan dan pemulihan dari Tuhan sedang berkarya atas mereka. Berkati seluruh upaya medik, perawatan kasih keluarga, berbagai asupan obat dan makanan. Sehingga melalui semua itu, dalam kuasa Tuhan Yesus, Sang Tabib yang ajaib, mereka dapat dipulihkan. Berkatilah kiranya ya Tuhan, penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati para pendeta bersama keluarga. Berkati para penatua, para diaken bersama keluarga. Berkati para pengurus pelayanan kategorial, berbagai kepanitiaan di tengah-tengah jemaat. Biarlah anak-anak-Mu boleh memberi diri, semakin bersemangat dari waktu ke waktu. Berkomitmen dengan sungguh dalam pelayanan. Dengan meyakini bahwa jerih lelah mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Dan melalui pelayanan mereka kiranya jemaat Tuhan bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami serahkan bangsa dan negara kami. Teruslah lawat kehidupan berbangsa dan bernegara kami Tuhan. Karuniakan hikmat kepada pemerintah kami dan semua pihak yang terlibat di dalam mengelola kehidupan bernegara. Supaya mereka sungguh-sungguh berpikir dan bertindak bagi kesejahteraan rakyat. Sehingga rakyat dan bangsa Indonesia boleh mengalami keadaan yang lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah syukur dan syafaat kami. Ketika masih ada kerinduan anak-anak-Mu, dengarkan kami Tuhan dalam doa pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Allah yang maha mendengar. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Sekali lagi kami silahkan kekasih kita Jonathan Latuperisa untuk memuji Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
1 Tawarik 16 ayat 29. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Mari kita angkat pujian Gita Bakti 77 baitnya yang pertama. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 16 Januari 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Lydia Tandirerung, pelayan liturgi Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 9. Pemandu lagu Ibu Yeni Somokil dan Ibu Desi Kalangi. Persembahan pujian Saudara Yonatan Latuperisa. Organis Saudara Asep Pagorai. Produksi siaran tim multimedia. Pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 42 orang, perempuan 60 orang. Baptisan Kudus tanggal 23 Januari 2022. Nama calon baptis, Hanum Devanisa Romala, keluarga Sahureka. Dari sektor pelayanan 4, baptisan Minggu 23 Januari 2022 pukul 9.00. Pastoral dilaksanakan hari Sabtu 22 Januari 2022 pukul 10.00. Diharapkan kehadiran orang tua, saksi, dan majelis jemaat bertugas sektor pelayanan 10. 2. Bidang pembangunan ekonomi dan gereja. Pengecatan dan renovasi Pastori 1. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa sehubungan dengan akan dilakukan pengecatan dan renovasi di Pastori 1, maka dibuka penawaran untuk jasa pengerjaan dengan membuat surat penawaran lengkap beserta rincian biaya-biaya, dan surat tersebut ditujukan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Surat penawaran disetor ke kantor Majelis Jemaat pada hari dan jam kerja paling lambat tanggal 31 Januari 2022. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian warga jemaat. Penawaran genset. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa dibuka penawaran harga bagi warga jemaat yang ingin membeli genset merek Honda Eglenes Champions Generator tipe CG7000H DXE A Made in Jepang 5000 watt milik GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Bagi warga jemaat yang berminat sekedar melihat kondisi barang dan nego harga, dipersilakan untuk datang ke GPIB Jemaat Bahtera Kasih, GKP 2 lantai 1, atau menghubungi ke nomor 081 343 721 035 Ketua 4. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bidang Inforkom dan Litbang. Rapat koordinasi. Rapat koordinasi PHMJ bersama Komisi Inforkom Litbang GPIB Jemaat Bahtera Kasih dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 18 Januari 2022. Waktu pukul 19.00 WITA. Tempat GKP 2 lantai 2. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut, dan penyampaian ini bersifat undangan. Informasi lowongan pekerjaan.
Bank Mandiri Taspen membuka lowongan pekerjaan untuk posisi AOP, Account Officer Pensiunan. Pria wanita pendidikan minimal S1. Umur maksimal 28 tahun. Pengalaman marketing minimal 1 tahun di lembaga keuangan. 2. AOF, Account Officer Floating. Pria wanita pendidikan minimal SMA sederajat. Umur maksimal 35 tahun. Pengalaman marketing 3 tahun. Yang memenuhi kualifikasi silahkan membawa langsung lamaran ke PT Bank Mandiri Taspen KCP Sungguh Minasa, Jalan Sultan Hasanuddin Goa, depan Sentra Mode. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 15 Januari 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian Warta Jemaat. Jemaat, mari berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.